Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sobahul khair. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat, anak-anak yang solih solihah? Ya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu hal apapun. Ya mudah-mudahan eh, dalam keadaan semangat, kemudian ceria, dan dalam keadaan yang benar-benar baik ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nah mari kita berdoa ya, diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini ya dijadikan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan berdoa secara mandiri. Nah, setelah berdoa, kemudian pertemuan ketiga ini ya, sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan kedua bahwa minggu ini kita akan melakukan penilaian harian atau PH ya pada pembelajaran bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini mungkin ya tidak bisa setiap hari itu melakukan post test ataupun penilaian harian setiap hari, karena memang pertemuan pertama kita melakukan pengenalan materi, kemudian pertemuan kedua ada pendalaman materi. Nah, baru pertemuan ketiga baru kita bisa melaksanakan penilaian harian ya. Tetapi dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, alhamdulillah Ustadz sudah merekap ya nilai, tentunya tidak hanya nilai dari hasil pembelajaran saja ya. Ada penilaian dari keaktifan, kemudian penilaian dari sikap ya, kemudian penilaian dari keterampilan ya, kemudian kehadiran, pengumpulan tugas dan lain-lain itu masuk juga ke penilaian. Nah, jadi insya Allah ya jangan khawatir apabila misalkan ada hasil penilaiannya eh, yang kurang atau misalkan ini, maka bisa dibantu ya, maka bisa diupayakan dengan nilai-nilai yang lain ya. Maka Ustadz berharap ya bisa semangat ya belajar bahasa Arabnya, bisa benar-benar mengikuti pembelajaran yang Ustadz berikan ya, dan bisa benar-benar disiplin ya. Nah, jadi jangan malas-malasan, kemudian tidak mengeluh ya, tidak banyak mengeluh. Nah, kemudian bisa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang Ustadz berikan. Insya Allah ya nanti ada banyak penambahan-penambahan nilai ya tentunya. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan ya dalam semua aspek penilaian itu bisa menjadikan kalian anak yang solih soliha, anak-anak yang hebat, anak-anak yang disiplin, dan anak-anak yang eh, alim tentunya ya. Alim itu adalah orang, anak-anak yang berilmu ya, alim. Nah, karena apabila kita menjadi seorang yang alim, yang berilmu, insya Allah ya, kita akan menjadi orang yang sukses ya, sukses dunia maupun sukses akhirat ya. Nah, oke. Sebelum melaksanakan penilaian harian, sedikit ya, Ustadz akan membahas dulu ya soalnya supaya teringat kembali di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, ini ya. Nah, Ustadz mengambil soalnya dari beberapa eh, soal yang ada di buku ya, tetapi tidak semuanya ya, hanya eh, 6 dan 2 soal. 6 soal di bagian A ya, kemudian 2 soal di bagian B ya. Nah, tetapi Ustadz akan bahas semuanya ya, akan bahas semuanya ya, bahas soal terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih memahami eh, soal nanti ya, soal yang akan Ustadz berikan. Oke, jadi ini
soal ini soal yang sudah Ustadz jelaskan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Supaya lebih mantap lagi, nah Ustadz akan bahas ya. Ustadz akan bahas nih ya. Ustadz akan bahas dari mulai nomor pertama ya. Nomor pertama yang ini ya. Oke, nomor pertama al-jabalu nuktoh ya. Nuktoh itu artinya titik ya. Nuktoh titik minal baiti. Al-jabalu titik minal baiti. Gunung titik minal baiti, dari rumah ya. Ingat, al-jabalu gunung, al-bait artinya rumah ya. Nah ini nih, al-jabalu artinya gunung ya, kemudian al-bait rumah. Nah berarti kalau gunung titik dari rumah, berarti jawaban yang paling tepatnya apa ya. Nah di sini lihat perintahnya, alti khotton tahta ijabatin sohihah baina qausaini waqfan lil as'ilatil atiyah ya. Berilah garis bawah terhadap jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang di bawah ya, atau jawaban-jawaban berikut. Nah, di sini jawabannya ada 4 ya. Kemudian pilih ya dari keempat jawaban ini mana jawaban yang benar ya. Nah, nomor 1 kita lihat gunung titik dari rumah. Berarti jawaban yang paling tepatnya apa nih? Kalau asgoru artinya apa? Masih ingat? Lebih kecil ya, betul. Kalau akbaru artinya lebih besar, betul. Kemudian kalau amaku artinya lebih apa? Amikun ya. Nah, amikun itu kata dasarnya, kemudian berubah menjadi isim tafdil jadi amaku. Artinya apa? Lebih dangkal ya, betul. Kemudian aladzu artinya apa? Lebih lezat ya, aladzu itu. Nah, jadi mana kira-kira jawaban yang paling benar? Jawaban yang paling benar itu adalah gunung mana? Yaitu asgoru atau akbaru atau amaku atau aladzu. Jawaban yang paling benar adalah akbaru ya. Gunung lebih besar dari rumah, betul ya. Kemudian nomor 2 ya. Ar-rajulu minas sobiyi. Masih ingat ar-rajulu? Ar-rajulu itu artinya laki-laki dewasa, betul ya. Minas sobiyi dari bayi laki-laki. Nah, jadi mana jawaban yang paling tepat? Asgoru tadi apa? Lebih kecil ya. Kalau aqua lebih kuat ya. Aksaru lebih banyak. Aksoru ya. Aksoru artinya lebih pendek ya. Nah, jadi mana kira-kira yang paling tepat jawabannya? Nah, yaitu aqwa, betul ya. Jadi lebih kuat ya. Nah, yang ini ya, aqwa lebih kuat dari bayi laki-laki. Begitu jawabannya ya. Sekarang nomor 3 ya. Al kursiyu minal maktabi ya. Kursi dari meja ya. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Kita lihat 4 jawaban yang di buku ini ya. Pertama akbaru. Akbaru artinya lebih besar, betul ya. Kemudian aqwa artinya lebih kuat. Kemudian asgoru artinya lebih kecil. Atwalu artinya lebih panjang. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah kursi dari meja. Jawaban yang paling tepat adalah asgoru artinya lebih kecil. Kursi lebih kecil dari meja. Betul. Selanjutnya nomor 4 ya.
At-tufahatu titik 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 minal mauzi. Nah, at-tufahah. Masih ingat? At-tufahah itu buah. Buah apa yuk? Buah apel, betul ya. Minal mauzi, dari pisang. Nah, maka jawaban yang paling benar yang mana? Kita lihat, abadu artinya lebih jauh ya. Kemudian akrobu lebih dekat. Atwalu lebih panjang. Aladu lebih lezat. Nah, dari keempat jawaban yang tadi saya sebutkan, mana yang lebih tepat? Mana yang paling tepat? Yang paling tepat untuk melengkapi isian nomor 4. Nah, yang paling tepat adalah alazu, artinya lebih lezat. Betul ya, ingat ya. Kemudian nomor 5, alwaladu titik 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 minar rojuli, anak laki-laki titik 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 dari laki-laki dewasa. Adafu artinya lebih lemah. Akwa artinya lebih kuat. Akbaru artinya lebih besar. Aksaru artinya lebih banyak. Jawaban yang paling tepat adalah akwa, betul. Karena jawabannya adalah lebih kuat. Oh maaf ya, bukan lebih kuat. Al-waladu itu adalah adafu ya, lebih lemah dari laki-laki dewasa ya. Nah, jadi anak laki-laki adafu ya, lebih lemah dari laki-laki dewasa gitu ya. Ini harus diingat ya kosakatanya supaya langsung ya bisa mengerjakan dengan cepat ya. Kalau hafal pasti Ustadz yakin bisa cepat mengerjakannya. Nah, kemudian al-jahilu. Al-jahilu ilmuhu titik 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 minal mahir. Orang yang bodoh, ya maaf ya. Nah, ini karena di sini artinya memang orang yang bodoh. Ilmuhu, ilmunya titik 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 minal mahir, dari orang yang pandai. Nah, lihat jawaban yang disediakan. Aksaru artinya lebih banyak. Akolu artinya lebih sedikit. Akwa artinya lebih kuat. Akrobu artinya lebih dekat. Nah, jawaban yang mana yang paling tepat untuk melengkapi isian nomor 6? Yaitu akolu. Betul ya, akolu. Ma makna akolu? Akolu artinya lebih sedikit. Orang yang bodoh ilmunya lebih sedikit dari orang yang pandai. Al-mahir, orang yang pandai ya. Diingat ya. Selanjutnya nomor 7. Al-waktu titik 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 minaz zahabi ya. Waktu titik 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 minaz zahabi, dari emas ya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Aksaru artinya apa? Lebih banyak. Akolu lebih sedikit. Akwa artinya lebih kuat. Agla lebih mahal. Nah, ini ada yang baru ya, agla. Agla itu artinya lebih mahal. Nah, ini di pertemuan 2 sudah saya jelaskan ya. Jadi gholin ya, kata dasarnya gholin, kemudian berubah menjadi agla karena isim tafdil, karena memiliki makna lebih atau ter ya, lebih mahal atau termahal ya. Nah, berarti yang mana jawaban yang paling tepat untuk melengkapi isian nomor 7 ya? Jawaban yang paling tepat yaitu agla ya, betul ya. Waktu itu lebih mahal dari emas ya. Nah, begitu. Kemudian nomor 8 ya. Kita lihat. Al-qalamu titik 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 minal mistoroti ya. Pulpen titik 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 minal mistoroh. Ma makna al-mistoroh? Al-mistoroh artinya penggaris ya. Nah, ini ya, penggaris ya, al-mistoroh. Al-mistorotu atau al-mistoroh atau al-mistoroti ya, tergantung dari kata sebelumnya ya. Bisa al-mistorotu, bisa al-mistoroti, bisa
al-mistorota ya. Kalau ini mina ya. Jadi kalau di awalnya min atau mina, nah pasti nanti ujungnya i ya, minal mistoroti ya. Tapi kalau misalkan di awal, nah itu pasti u ya, seperti ini yang awal tuh al-qalamu, bukan al-qalami ya, karena di awal ya. Nah, kalau ini minal mistoroti karena ada minnya atau minanya ya. Nah, pulpen titik-titik-titik dari penggaris. Nah, jawaban yang paling tepat adalah atwalu. Apa artinya? Lebih panjang. Aksoru ya, itu artinya lebih pendek. Aladu lebih lezat, akbaru lebih besar ya. Jawaban yang mana yang paling tepat untuk melengkapi isian nomor 8? Nah, itu pulpen lebih pendek. Betul ya, aksoru ya. Kalau atwalu tidak mungkin ya, karena pulpen itu pasti lebih pendek ya dari penggaris ya. Biasanya memang pulpen itu lebih pendek dari penggaris ya. Jadi aksoru jawaban yang paling tepatnya ya, lebih pendek. Kemudian nomor 9. Ya. Nomor 9, al-maktabu titik-titik-titik minal kursiyi ya. Meja titik-titik-titik dari kursi. Nah, aksoru lebih pendek ya. Asgoru lebih kecil, abadu lebih jauh, akbaru lebih besar. Jawaban yang paling tepat adalah ya, mana? Akbaru ya, lebih besar dari kursi ya. Meja itu lebih besar dari kursi. Kemudian nomor 10, darsul lughatil arabiyyah titik-titik-titik darsil hisab ya. Mana jawaban yang paling benar ya? Akbaru lebih besar, sahlun mudah, ashalu lebih mudah ya. Nah, ini ada kata dasar dan ada isim tafdil. Nah, pasti kalau di sini pasti isim tafdil ya pertanyaannya, karena perbandingan ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ashalu, lebih mudah ya. Pelajaran bahasa Arab ya, darsul lughatul arabiyyah ashalu min darsil hisab ya. Ashalu lebih mudah dari pelajaran matematika gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 11, al-hadid besi ya. Al-hadid besi, minal khosyabi dari kayu. Besi titik-titik-titik dari kayu. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Nah, akolu artinya lebih sedikit, agla lebih mahal, akwa lebih kuat, arkhosu lebih murah. Nah, jawaban yang paling tepat ya, yaitu lebih kuat. Jadi besi itu lebih kuat dari kayu ya. Begitu. Jadi aqua jawabannya. Kemudian nomor 12, al-fina'u teras ya. Titik-titik-titik minas sahati dari halaman. Ya, jawaban yang tepat untuk melengkapi isian nomor 12 yaitu adiaku lebih sempit, ausa'u lebih luas, akbaru besar, aladu lebih lezat. Nah, kira-kira yang mana? Teras titik-titik dari halaman. Jawaban yang paling benar adalah adyaku ya, jawaban yang paling benar ya, yaitu lebih sempit. Nah, sebagaimana di pertemuan kedua ya, ada keterangan ya di contoh-contoh kalimat di pertemuan 2 sudah Ustaz jelaskan ya, sudah Ustaz sebutkan. Jadi jawabannya adalah adyaku lebih sempit, teras lebih sempit dari halaman. Itu diingat ya. Kemudian nomor 13, al-khosyabu ya. Al-khosyabu titik-titik minaz zahabi, kayu titik-titik dari emas ya. Nah, jawabannya apa? Aladu lebih lezat, agla lebih mahal, aqua
lebih kuat, arkhosu, nah lebih murah ya. Karena di sini tidak ada lebih lemah ya, atau tidak kuat ya, atau lebih lemah, tidak ada ya, karena hanya ada aqua saja ya, lebih kuat. Nah berarti pilihannya antara agla dan arkhosu. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah arkhosu ya, lebih murah ya dari emas. Nah ini ya, arkhosu lebih murah. Kalau agla lebih mahal, tidak mungkin ya, kayu lebih mahal dari emas. Karena yang paling tepat adalah ini ya, arkhosu. Arkhosu artinya lebih murah dari emas ya. Jadi kayu itu lebih murah dari emas. Itu jawabannya ya. Kemudian yang terakhir al-fiddah ya. Nah, perak ya. Titik-titik dari emas ya. Al-fiddah titik-titik minaz zahabi. Perak titik-titik dari emas. Nah, adyaku lebih sempit, arkhosu lebih murah, akbaru lebih besar, agla lebih mahal. Nah, ini juga sama ya. Jawaban yang paling tepatnya adalah arkhosu, lebih murah. Karena perak itu ya lebih murah dari emas ya, begitu. Nah, itulah contoh-contoh soal yang harus kalian ingat ya, dan benar-benar dipahami ya, supaya bisa mengerjakan penilaian harian dengan baik ya, dengan benar. Nah kemudian selanjutnya, nah ini bagian B-nya ya. Rotib hadhil kalimah litakuna jumlatan mufidah ya, susunlah kalimat berikut menjadi kalimat yang sempurna ya, karena kalimat ini ya kalimat acak ya. Nah kemudian kalian di sini disuruh untuk menyusun kalimatnya ya, yang digaris bawahi adalah kalimat yang pertama. Nah tetapi Ustadz membuat penilaian harian hari ini ya dengan membuat Google Form ya, hanya 2 soal saja ya menyusunnya. Nah nanti perhatikan ya. Nah Ustadz akan jelaskan ya. Jadi yang di garis bawahi ini nih, ini ya, di garis bawah ini, kemudian ini ya, ini dan ini ya, yang di garis bawah itu adalah kalimat yang pertama ya. Nah disusun, nah, letakkan yang di garis bawah itu yang pertama. Nah, jadi ingat ya, dan cirinya yang pertama itu pasti diawali dengan alif lam dan terakhirnya sukun ya. Ada alif lamnya ya, al. Kemudian harokat akhirnya pasti sukun ya. Gitu. Lihat yang di garis bawah itu ya, sukun. Akhirnya ada alif lamnya ya. Nah, kalau contoh yang ini ya, kemudian tuh ya, ada alif lamnya, kemudian ada sukunnya, ada domah, maaf ya. Ada domahnya ya. Dengan domah ya, maaf, bukan sukun. Nah, jadi ini alif lamnya, kemudian ada domahnya, ada alif lamnya, ada domahnya ya, begitu cirinya ya. Jadi diawali dengan alif lam dan domah ya. Nah, kita lihat nomor pertama, mina asobiyu alwaladi ad'afu ya. Nah yang benar yang mana? Nah ini jawaban yang pertama. Nah ini 1 ya susunannya ya. Ini nomor 1. Kemudian asobiyu. Nah kemudian isim tafdilnya baru ya 2 ya, asobiyu ad'afu. Nah mina ketiga. Kemudian ini keempat ya. Nah ini kalau disusun seperti ini nanti bisa disalin ya di buku masing-masing. 1, 2 ya, satunya asobiyu ad'afu minal waladi. Kemudian nomor 2, 1 ya al-qalam, kemudian aksoru ya isim maf'ulnya ini. Nah, kemudian mina 3, ini 4 ya. 1
Al-fiddah ya, emas, maaf, perak ya. Perak. Agla, oh maaf, bukan agla ya. Al-fiddatu goliyah. Nah, ini dulu ya. Al-fiddatu goliyah, perak itu mahal ya. Bal, nah, bal nomor 3 ya. Satu al-fiddah, kedua goliyah ya, mahal. Kemudian yang ketiga bal. Ad-dahabu, keempat ad-dahabu. Nah, kemudian terakhir adalah agla ya. Jadi al-fiddatu goliyah, balid dahabu agla ya. Nah, artinya apa? Perak mahal, akan tetapi emas lebih mahal gitu ya kalau diterjemahkan. Ini urutannya ya, diingat. Kemudian nomor 4 roi. Nah, bukan roi, tetapi yang digaris bawahnya adalah fi. Nah, ini 1 fi, roi 2 ya. Nah, mana yang pertama ya? Ingat tadi yang saya jelaskan. Yang pertama itu awali kalau ada perbandingan ya. Nah, itu pasti diawali dengan alif lam dan domah. Nah, lihat. Ada al-inabu, ada al-mauzi. Mana yang lebih pertama? Pasti yang lebih pertama itu adalah kalimat yang harokatnya sukun ya. Nah, berarti tiganya adalah ini ya, al-inabu. Nah, jadi kita bisa menganalisa atau bisa menebak ya, menebak kata berikutnya itu dengan harokat ya, bisa ya kalau kita memahami tadi caranya ya, yaitu kata yang pertama atau misalkan walaupun diawali dengan fi roi ya, nanti pasti setelahnya itu adalah kata yang harokatnya domah ya, diawali dengan alif lam dan domah ya. Al-inabu ya, apabila ada al-inabu, al-mauzi, maka carilah kata yang harokatnya domah, al-inabu ya, betul yang pertama yang disebutkan ya. Nah, setelah firoi al-inabu aladzu 4. Nah, kemudian mina 5 ya. Terakhir adalah al-mauzi. nah, menurut pendapatku ya, anggur ya, al-inabu itu artinya anggur. Aladzu lebih lezat dari mauzi ya, al-mauz ya, artinya pisang. Kemudian nomor 5 ya, asobi mina akbaru al-waladu. Kata ini guys bawahi itu al-waladu 1 ya. Kemudian yang kedua isim tafdilnya akbaru. Mina 3, ini 4 ya. Nah, gitu kalau disusun. Al-waladu, anak laki-laki lebih besar dari bayi laki-laki. Kemudian al-wardah ya. Nah, bunga mawar ya. Ini 1. Ajmalu lebih cantik mina dari al-yasmin anggrek ya. Kemudian nomor 7 ya, al-bait. Nah, ini janggal ya nomor 7 ini, karena apa? Yang di garis bawahinya itu dia harokatnya kasroh ya, bukan doma, dan isim tafdilnya juga asgoro. Berarti ini soalnya salah ya. Jadi yang pertama bukan al-baiti. Nah, tetapi maaf, bukan ya. Ininya harokatnya ya, bukan al-baiti, berarti al-baitu ya. Al-baitu bukan al-baiti ya. Jadi gini, tulisannya harusnya begini. Karena setiap yang pertama itu tadi sudah disebutkan ya. Nah, ada alif lamnya, kemudian diawali dengan domah ya. Al-baitu jadinya al-baitu ya, bukan al-baiti. Al-baitu, nah itu bukan harokatnya kasroh ya. Al-baitu 1, asgoru 2, kemudian mina 3, kemudian al-jabalu 4 ya gitu.
Al baitu asgoru minal jabali. Rumah lebih kecil dari gunung ya, bukan al baitu ya. Ingat, kalau yang pertama atau mubtada ya. Nah, itu pasti diawali dengan domah ya. Kalau di sini alif lam berarti domah ya. Nah, gitu. Kemudian nomor terakhir al-hadid. Nah, kan sama ya. Ini juga sama doma semua ya. Yang tadi apabila ada perbandingan yang awal yang akan dibandingkan yang pertama itu pasti harokatnya doma. Ini juga sama ya, doma. Diawali dengan doma. Ada alif lamnya, kemudian ada domahnya ya. Al-hadid besi 1, kemudian agla 2, mina 3, al-khosabi 4 ya. Besi lebih mahal dari kayu ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ketiga ini bisa menambah ya pemahaman kalian tentang bahasa Arab ya di kelas 5 ini. Mudah-mudahan penilaian harian hari ini bisa memuaskan ya hasilnya. Jadi terus semangat, jangan banyak mengeluh ya. Karena ingat, orang yang banyak mengeluh itu ya nanti akan terus dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, Allah itu sesuai dengan prasangka kita, maka kita harus terus ya optimisme ya, optimis, percaya diri ya, kemudian bersungguh-sungguh dalam belajar, jangan sampai kita tidak semangat apalagi sampai mengeluh ya. Kemudian apabila ada yang kurang motivasinya ya, motivasi belajarnya, nanti Ustadz akan telepon ya, Ustadz akan video call. Nanti silakan ya kita ngobrol ya, ngobrol bareng atau supaya lebih semangat lagi ya belajar bahasa Arabnya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini tentang seputar penilaian harian di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan harapannya semua ya kelas 5, kelas 5A maupun kelas 5B bisa mendapatkan nilai yang sangat baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.